salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia BL Sitorus dengan NIM 23129008. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan tema administrasi keuangan dalam pendidikan. Baiklah, saya mulai dengan apa itu administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Menurut Mulyono MA berpendapat bahwa administrasi keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau yang diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dasar administrasi keuangan, yang dimana menurut J. Clark pada tahun 1969 dalam analisis biaya pendidikan, biaya dalam arti yang umum yaitu dalam bentuk moneter atau uang. Sementara menyatakan juga bahwa konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan baik oleh pemerintah, perorangan, dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Secara sederhana, pengelolaan dan pendidikan itu mencakup dua aspek. Yang pertama itu dimensi penerimaan atau sumber dana, dan yang kedua dimensi pengeluaran atau alokasi dana, di mana dimensi penerimaan antara lain bersumber dari penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi pengeluaran modal atau kapital atau anggaran pembangunan yang diselenggarakan. Berdasarkan pengertian tadi, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik atau material sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Materi yang selanjutnya sumber keuangan pendidikan. Yang pertama, hasil penerimaan pemerintah umum, yang dimana termasuk ke dalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintahan dari pajak, pajak pendidikan dari perusahaan-perusahaan, dan iuran-iuran pembangunan dari daerah. Yang kedua, penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan, yang dimana termasuk dalam golongan ini ialah antara lain bantuan atau pinjaman luar negeri seperti bantuan dari Badan Internasional PBB, pinjaman Bank Dunia, dan bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dan hibah. Dana yang diperoleh khusus untuk pendidikan ini diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan luar sekolah. Di samping itu juga diperlukan untuk kegiatan perencanaan pendidikan, kegiatan penelitian, pengelolaan pendidikan, dan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Yang ketiga itu iuran sekolah, di mana termasuk dalam golongan ini ialah sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap bulan yang disetorkan ke kantor dinas pendidikan. Yang keempat, sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat, yang dimana termasuk dalam golongan ini ialah sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga, badan-badan sukarela dari kelompok, atau sumbangan perorangan atau keluarga siswa, tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga tanah, tenaga, dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah. Materi selanjutnya jenis-jenis pengeluaran pendidikan, di mana pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang digunakan secara berkala dalam suatu
masa tertentu atau bulan atau tahunan seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan-bahan, dan biaya pemeliharaan gedung, halaman sekolah, dan dana-dana operasional. Untuk itu perlu dikuasai prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan pengelolaan barang atau fasilitas. Pengelolaan kas terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jumlah uang tunai kas yang diperlukan agar tidak berlebih dan juga tidak terlampau kecil. Yang kedua, pengendalian aliran-aliran uang tunai, baik yang masuk ke sekolah maupun yang dikeluarkan oleh sekolah. Sedangkan pengelolaan uang menyangkut syarat-syarat dan sanksi-sanksi yang dikenakan jika meminjam dana dari pihak luar, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam hal ini perlu diperhitungkan masa-masa berapa jumlah uang yang layak atau rasional untuk diinventarisasikan dalam pendidikan. Materi selanjutnya, fungsi dan contoh teknik penganggaran. Yang pertama itu fungsi penganggaran. Memberikan semacam kerangka opsional dalam biaya dan waktu kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat dijadikan alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Anggaran dirancang dengan mencantumkan penanggung-jawaban suatu kegiatan tertentu atau penetapan pimpinan proyek. Jadi jika anggaran disetujui oleh yang berwenang, maka pendelegasian fungsi itu juga disetujui. Selanjutnya yang kedua, fungsi dari anggaran itu dapat menjadi alat pengawasan dan penilaian suatu penampilan, yang dimana dengan membandingkan pengeluaran biaya suatu kegiatan dengan alokasi anggaran dan tingkat penggunaannya merupakan pedoman sederhana untuk mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas dan efisien kegiatan yang bersangkutan. Apabila anggaran yang dirancang dengan benar, maka anggaran itu akan menjadi alat pengumpul data tentang hasil dan besarnya biaya suatu program. Selanjutnya yang kedua, contoh bentuk-bentuk pengangguran. Yang pertama itu bentuk penganggaran barang per barang, di mana bentuk ini paling banyak digunakan dan dikategorikan sebagai konvensional dalam tradisional. Meskipun memudahkan dalam pengawasan pengeluaran biaya, tetapi sistem ini tidak membantu dalam pengambilan keputusan seperti dalam mengevaluasi harga dalam hubungannya dengan pencapaian suatu program. Kelemahan lain yaitu yang pertama, tidak dapat menunjukkan hubungan antara masukan program dan pengeluaran. Yang kedua, tidak dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan karena tidak memberikan analisis untung rugi dari berbagai alternatif dan lebih mengarahkan perhatian pada pembukaan dan tidak terhadap tujuan suatu program. Yang kedua, anggaran program, di mana bentuk ini lebih menekankan pada hasil suatu program yang telah ditetapkan. Pada penganggaran barang per barang, biaya dihitung berdasarkan jenis barang yang akan dibeli, sedangkan dalam program biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya dalam anggaran barang per barang disebut gaji guru, sedangkan dalam anggaran program disebut gaji guru untuk percobaan pengajaran IPA. Keuntungan bentuk ini yaitu yang pertama, mengorganisasikan sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana logis dan konkret. Yang kedua, merangsang perencanaan tahunan ganda dan reevaluasi periodik dari pelaksanaan rencana dan menghindari sentralisasi yang berlebihan di mana keputusan menumpuk di tingkat atas. Yang ketiga, anggaran berdasarkan hasil. Sesuai dengan artinya, anggaran ini menekankan hasil daripada keterincian alokasi anggaran. Dalam bentuk ini, pekerjaan dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit penampilan yang dapat diukur. Materi selanjutnya yaitu prinsip administrasi keuangan. Menurut Husnirdin pada tahun 2005 halaman 187, dalam administrasi keuangan pendidikan ada beberapa hal yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip di antaranya yaitu yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, sesuai dengan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan, disertai bukti penggunaannya. Yang keempat itu, sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri.
Jadi kesimpulannya pada materi administrasi keuangan dalam pendidikan ini yaitu bahwa administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai